Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini memang sengaja saya akan memberikan contoh ya bagi PPT yang harusnya segera kalian kumpulkan untuk segera dipresentasikan di perkuliahan kita. Namun tadi setelah saya cek di e-learning masih belum ada yang mengumpulkan. Bahkan untuk tema atau judul kitab yang mau diresum tadi masih ada 2 yang mengumpulkan, dan itu pun yang dalam bentuk PPT masih ada 1, itu pun bentuknya nggak seperti PPT ya, lebih ke tulisan atau ketikan yang dibentuk dalam PPT seperti itu. Nah, saya minta kalian nanti lihat nih contohnya nih. Ini saya ambil dari tahun lalu ya. Jadi ini salah satu bentuk resum untuk salah satu judul kitab tafsir yang kontemporer. Ini salah satu karyanya Imam Tantawi ya. Ini cara meresumnya seperti ini ya. Dalam menyusun kitab tafsirnya, Tantawi menggunakan metode tahlili ya. Jadi memang nantinya ketika kalian meresum kitab tafsir akan kalian temukan kadang itu masih cenderung ada metode tahlili karena mendetail ya. Tapi coraknya mungkin yang akan kelihatan membedakan antara yang kontemporer dengan yang klasik ya. Jadi di sini diungkapkan ya, metodenya tahlili, coraknya atau nuansanya adalah ilmi. Nah, ini ketika dia menggunakan kata coraknya ilmi, ini mulai terlihat bahwasannya tafsir ini masuk ke dalam klasifikasi tafsir kontemporer ya. Karya tafsirnya berbeda dengan yang lain karena kebanyakan penafsiran yang berkembang pada masanya ya, pada awal-awal berkembangnya masa tafsir kontemporer ya, maksudnya ini adalah penafsiran yang lebih menekankan aspek kebahasaan, struktur bahasa dan gramatikanya. Dijelaskan seperti itu. Jadi kayak gini nih yang saya minta ya. Nah, sehingga terpaku pada analisa lafal. Penafsiran yang seperti ini dikritik oleh Tantawi karena lebih banyak melahirkan penghafal daripada pemikir. Ini salah satu alasannya mengapa Tantawi tidak menggunakan corak sebagaimana yang digunakan oleh kebanyakan para ahli tafsir di masa beliau. Nah, hal ini ya tentu saja mengakibatkan kreativitas stagnan dan mati. Nah, ini alasan beliau mengapa tidak menggunakan yang gramatikal. Nah, ini coba dilihat. Dalam tafsir ini banyak menggunakan riwayat-riwayat hadis dalam memperkuat dan mendukung penafsirannya. Penggunaan riwayat tersebut banyak ditemukan dalam berbagai tempat dan halaman tafsirnya, baik dalam masalah teologi, hukum, akhlak maupun dalam penafsiran saintifik. Oke. Ini sudah ada Al-Jawahir ya nama kitabnya. Ini salah satu contohnya ya, saya minta itu di situ sehingga kalian bisa tahu. Ini yang kalian review itu memang sudah benar-benar tafsir kontemporer atau masih masuk kategori tafsir klasik. Ya, bisa kalian lihat dari metodologi maupun dari corak tafsirnya. Dan jangan lupa, pertama, ketika kalian membuat resum, itu kalian harus menulis secara detail kitab tafsirnya, judul sebenarnya apa, siapa pengarangnya, biografi pengarangnya, dan berikan gambar
dari tafsir tersebut. Misalnya covernya seperti apa, terdiri dari berapa halaman. Kemudian kalian sertakan juga misalnya ini pakai soft cover atau hard cover, diterbitkan di mana. Kemudian setelah menjelaskan seperti apa sih kitab tafsirnya tadi, misalnya mau berapa sentimeter tebalnya, ada berapa jilid ya, itu nanti disertakan. Kemudian kalian jelaskan biografi perawinya seperti apa, pendidikan beliau, karena kemungkinan besar ketika kalian menceritakan terkait riwayat hidup beliau, itu akan tergambar. Oh, ternyata tafsirnya itu masuk kontemporer terpengaruh dari pendidikan sang penulis tafsir tersebut. Bisa saja seperti itu. Baru kemudian setelah kalian menuliskan biografi sang perawi, kalian mulai membahas tentang kitab tafsir tersebut. Mulai dari misalnya metode penafsirannya seperti apa. Nah, kayak gini, contohnya mana? Jadi ambil contohnya misalnya di contoh halaman ini. Nah, ternyata di halaman itu tuh terlihat ada coraknya itu kayak gini, ya. Itu akan lebih baik lagi ya. Jadi berikan contoh itu akan lebih baik lagi, ya. Kemudian setelah kalian menjelaskan bagaimana metodologinya, jelaskan pula corak penafsirannya seperti apa, kayak gitu, ya. Setelah kalian jelaskan corak penafsirannya, kemudian kalian cukupkan sampai di situ. Sekiranya gini ya, presentasi kalian dalam PPT itu menggambarkan secara jelas seperti apa sih tafsir yang ingin kalian presentasikan. Kemudian tunjukkan mana yang menjadi ciri khas bahwasanya dia itu adalah tafsir kontemporer. Kemudian apa sih kelebihan, kekurangan atau ciri-ciri yang sangat menonjol dari tafsir tersebut. Oke, saya rasa itu saja yang saya minta ya. Dan segera dikumpulkan ya. Setelah saya cek ternyata di e-learning belum ada, kecuali 2 orang. 2 orang itu pun juga ya, bagi yang sudah mengumpulkan pasti ada komen saya ya di tugasnya ya. Coba dilihat saja, bagi yang belum segera dikumpulkan meskipun sudah terlambat ya. Meskipun sudah terlambat, nanti akan saya bikinkan lagi form tugasnya. Yang sudah mengumpulkan bisa mengumpulkan lagi. Jangan lupa ya, meskipun sudah ngelis di grup WA, tapi pastikan kalian tetap mengumpulkan di e-learning. Kecuali jika memang ada kendala, silahkan kalian ngomong. Ada kendala Bu, saya belum bisa buka e-learningnya sehingga belum bisa upload. Gitu ya. Udah, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.